saya Mariana sebagai moderator, sebagai operator. Saya Badriansa sebagai moderator dan saya Ripandi sebagai penyaji. Ya, kita mulai ya Pak. baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kami dari CP 120 mendapat kesempatan untuk mempresentasikan tentang pembelajaran yang berkisar pada murid. Namun sebelum saya menyerahkan presentasi ini kepada penyaji kami, izinkan saya sampaikan sebuah pantun untuk membuka presentasi. Tapi saya pakai catatan. Oke. Pagi-pagi menggoreng terasi. Saat makan jangan berisik. Mari kami di sini mau presentasi, semoga bisa seru dan lebih asik. Kepada Pak Ripaldi untuk menyajikan materi tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai modul 2 yang berisi tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Sebelum saya mulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk berfokus mendengarkan materi tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Bisa Bapak Ibu? Bisa ya, oke. Sebelum kita mulai, saya punya prinsip 3S. Jadi 3S itu santai, serius, sukses. Jadi silahkan atur posisi mana yang enak, yang santai menurut Bapak Ibu, biar bisa menerima materi dari saya. Ya Bapak Ibu ya, mungkin pikirannya karena kita sisa 1 hari lagi, mungkin pikirannya udah ke mall lah, udah berada di tol, berada di Tol Sumedang dan sebagainya. Tolong ditarik dulu, tarik lagi ke ruangan ini biar bisa fokus menerima materi dari saya. Ya, Bapak Ibu bisa? Bisa. Oke, berarti bisa kita mulai ya. Kita mengenai pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya, apakah kita sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid? Mungkin Bapak atau Ibu ingin menyampaikan pendapatnya? Sudah Pak. Mungkin sudah. Oke, kalau sudah, mungkin ada beberapa yang belum melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Contoh, dia hanya berpusat pada dirinya sendiri. Contohnya, masuk ke kelas tanpa memperdulikan kebutuhan siswa, guru hanya memberikan tugas rangkuman saja. Itu kalau kayak gitu berpusat pada siapa Bapak Ibu? Pada guru aja kan, bukan kepada siswa. Ya, nah itu kan berarti masih ada yang belum melakukan berpusat pada siswa. Mungkin next. Ini udah membuka kan? Next. Tujuan modul 2 ini, yang pertama ada menunjukkan pemahaman konsep pembelajaran yang berpusat pada murid, mengidentifikasi keberagaman murid. Nah, jadi dari 6 ini nanti mungkin bakal kita bahas satu persatu. Ya, ini mungkin bisa dilihat Bapak ya. Next. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Saat akan melakukan pembelajaran, apa yang biasanya saya perhatikan terlebih dulu? Nah, jadi apa sih Bapak atau Ibu guru yang lakukan atau perhatikan terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran? Mungkin ada satu orang yang ingin menyampaikan
pendapatnya? Saya Pak. Ya. Nggak usah Pak. Oke. Kalau saya sih sebelum saya mengajar saya harus memperhatikan kondisi kelas yang saya akan ajar, kesiapan anak-anaknya bagaimana, terus paling enggak saya melihat mereka sudah siap dulu. Saya membuat sesuatu menarik fokus dulu, misalnya pertama menanyakan kabar dan lain sebagainya, terus oke, sudah siap belajar? Sudah, misalnya gitu. Ayo mari sebelumnya kita berdiri dulu seperti speaking atau memfokuskan diri anak-anak sebelum saya masuk ke proses pembelajaran itu sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk Bu Gaisa. Mungkin satu lagi dari bapaknya yang di belakang. Terima kasih Bapak yang gagah. Kalau saya ketika saya masuk itu saya memperhatikan murid, terutama sepatu dan rok celana murid. Siapa tahu pas saya mengajar murid tidak pakai rok perumahan. Ya, betul sekali. Ya, beri aplaus untuk Bapak. Oke. Ya, betul seperti yang yang dijelaskan atau dijawab Bapak Ibu guru tadi, ya kita harus memperhatikan apa aja yang perlu dipersiapkan. Contoh misalkan rok tadi kan perlu diperhatikan, siapa tahu lupa atau buru-buru ke sekolah ternyata nggak pakai rok. Nah itu mungkin berdasarkan hasil diskusi. Oke, next. Nah ini sudahkah saya memperhatikan faktor-faktor keberagaman murid? Ya. Jadi untuk faktor-faktor keberagaman murid ini ada latar belakang keluarga, kemampuan memahami bahasa yang digunakan di kelas, kondisi sosial, emosional, dan sebagainya. Nah, jadi di sini yang biasanya sering kita temuin, biasanya itu minat besar terhadap bidang tertentu. Contoh, misalkan siswa A tertariknya dengan metode diskusi dan sebagainya, tetapi karena guru tadi tidak berpusat pada murid, jadi guru itu hanya berfokus pada diri sendiri, yang mana menurut dia metode ini enak, menurut dia tidak memikirkan siswa apakah senang dan sebagainya. Saya merangkum tadi kan belum tentu, kadang siswa itu udah capek, tapi kalau dirubah dengan kebutuhan siswa, misalkan diskusi dan sebagainya, mungkin siswa lebih tertarik dan lebih aktif ketimbang hanya menulis atau hanya mendengarkan saja. Mungkin itu. Next. Next. Nah, ya, jadi ini kondisi ini dapat menciptakan tantangan murid yang memerlukan lebih banyak waktu untuk memahami, murid yang tidak bisa duduk terlalu lama karena ia perlu bergerak lebih banyak. Nah, ini biasanya sering kita temuin. Contoh, kita guru hanya menjelaskan, menyuruh mengerjakan soal. Jadi kadang ada murid atau dari kita sendiri lah, kalau kita hanya duduk aja itu kadang ngantuk, bosan. Apalagi orang-orang yang aktif, pasti kan bosan. Makanya murid juga sama seperti itu. Kalau mereka duduk hanya mendengarkan aja pasti bosan. Pasti alasannya ya jalan-jalan, gangguin temannya, atau izin ke WC karena dia nggak betah atau nggak nyaman. Itu ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, kita next. Oke, next. Oke, stop. Ya, jadi di sini ada sedikit mungkin quotes apa. Keberagaman murid penting dan guru yang efektif memperhatikan keberagaman tersebut dengan bijaksana. Nah, jadi guru yang efektif yang memperhatikan keberagaman muridnya agar tadi bisa untuk menyesuaikan metode atau teknik-teknik atau ide-ide yang disukai siswanya. Oke, next. Stop. Next. Oke, stop. Ya, di sini kita kembali lagi. Sepakatkah Anda? Soalnya setiap murid memiliki potensi untuk berhasil dalam pembelajaran. Coba yang setuju mungkin karena di mejanya terdapat botol. Coba yang setuju atau yang sepakat bisa mengangkat botolnya. 1, 2, 3.
Oke, hampir semuanya sepakat ya. Oke, terima kasih. Bisa diteruskan kembali Bapak Ibu. Yang kedua. Yang kedua lagi, keberhasilan belajar murid sangat dipengaruhi oleh pola, yaitu cara, ritme, metode atau strategi dan lain-lain, sehingga belajar menjadi unik. Apakah Anda dengan pernyataan ini Bapak Ibu? Coba dalam hitungan ketiga silakan dinaikkan fotonya. 1, 2, 3. Oke, semuanya sepakat, silakan diteruskan. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, next. Yang ketiga, guru. Diri Anda adalah kunci dari pengembangan program pembelajaran murid-murid yang mendukung keberhasilan murid Anda. Sepakatkah Bapak Ibu? Sepakat. Oke, terima kasih. Ya, next. Nah, jadi ini ada sedikit video tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sana ada, mungkin bisa di-share dulu. Di bawahnya itu ada soal Bapak Ibu. 1, tuliskan dalam post-it. Ya. Nanti ketika Bapak Ibu sudah menyaksikan video ini, silakan menuliskan di dalam post-it apa yang dilakukan. Ya, mungkin lagi jaringannya jelek Bapak Ibu, mohon bersabar. Mengenai pembelajaran diferensiasi yang dijalankan atau diterapkan dengan Pak Kasim. Apa hal yang Bapak Ibu pernah lakukan yang sesuai dengan Pak Kasim tadi? Silakan boleh dilihat saja post-it atau yang kemarin didapatkan Bapak Ibu. Mungkin bagian ini deh, kelompok Ibu mana? Ya, silakan apa yang didapatkan sudah sesuai. Ini kita jangan. Oke. Terima kasih Ibu sudah menjawab. Next lagi. Nah, di sini ada 5 common sense atau 5 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama ada tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Nah, ini biasanya tujuan pembelajaran ini ada di mana Bapak Ibu? Di modul ajar ya. Jadi tujuan pembelajaran di modul ajar itu harus jelas sehingga bisa memenuhi yang kebutuhan ini tadi. Yang pertama ada kurikulum, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan lain-lain. Terus yang kedua ada respon kebutuhan murid tadi. Nah, itu ada kesiapan. Terus ada minat, terus ada profil belajar. Nah, jadi ini harus kita respon kebutuhan murid itu tadi. Karena kita cuekin. Kalau kita cuekin maka kebutuhan murid tidak kita penuhin. Yang ketiga ada penilaian berkelanjutan. Yang keempat ada lingkungan belajar yang memudahkan untuk belajar. Yang kelima manajemen kelas efektif. Nah, itu bakal kita bahas juga nanti. Oke, next. Nah, amati ada soal yang harus Bapak Ibu jawab, yaitu amatin, tiru, dan modifikasi. Apa hal penting yang saya dapatkan dari pembelajaran tadi? Mungkin salah satu bagian sini dulu nih. Oh, yang tentang Pak Kasim tadi ya. Kalau saya tidak salah itu Pak Kasim sebelum dia masuk di dalam kelas dia menyiapkan materinya, alat perangkatnya yang akan digunakan dalam pembelajaran tadi supaya apa yang disampaikan itu pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, itu. Jadi dia menyiapkan sebelum masuk di kelas supaya anak-anak bisa belajar dengan baik, bersemangat dan menyenangkan. Saya kira itu saja. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk Ibu. Oke, kita next. Oke, next lagi. Next. Oke, next. Ya, ini yaitu yang tadi 5 kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Nah,
mungkin di modul 1 kemarin sudah dijelaskan Bapak Ibu ya, tujuan pembelajaran itu didapatkan dari apa Bapak Ibu masih ingat? Ya, dari CP, turunan dari CP baru kita bisa menentukan yang atau tujuan pembelajaran tadi. Jadi tujuan pembelajaran ini didapatkan dari turunan CP. Oke, next. Ya, oke, yang udah diambil. Oke, next. Next lagi. Oke. Nah ini Bapak Ibu ada sedikit contoh TP diturunkan dari CP. Nah di dalam atau yang di depan ini ada berapa TP Bapak Ibu kalau dilihat? Mungkin ada yang mau menjawab? TP yang ada di slide tersebut ada 4. Ada 4. Ada 4. Tujuan pembelajaran dari bahasa Indonesia fase berkelas 3-4. Oke, terima kasih. Beri aplaus buat Pak Habib. Ya, sepertinya Bapak Ibu guru di sini sudah mulai paham gimana cara pembuatan TP. Dari tadi ketika saya memberikan pertanyaan sudah terjawab semua, ya. Jadi sudah mulai paham mengenai kurikulum Merdeka. Ya, jadi ada 4. Yang itu yang pertama ada peserta didik mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang menunjukkan minat terhadap teks yang dibaca atau dipirsa. Nah terus yang kedua ya next. Nah ini ya turunannya. Oke, next. Nah ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu dapatkan di aplikasi PMM. Nah jadi materi memberikan yang dapat saya simpulkan adalah TP itu didapatkan dari penurunan CP. Mungkin itu, terima kasih. Oke, beri aplaus untuk Pak Udin. Ya, tadi. Nah ini Bapak Ibu minatnya ada di minat seni, literatur, olahraga. Terus profil belajarnya ada lingkungan, budaya, kecerdasan dan lain-lain. Kesiapan belajar itu ada konkret, abstrak, sederhana, kompleks, terstruktur, terbuka, mandiri, lambat, cepat. Next. Ya next. Lagi. Oke, cukup. Stop dulu. Jadi ini Bapak Ibu, apa saja yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama ada menggunakan berbagai asesmen. Nah ini asesmen awal dan asesmen formatif. Nah untuk asesmen awal ini tadi contohnya untuk mengetahui kebutuhan murid, apa sih yang mereka butuhkan. Nah sehingga kita bisa menyiapkan media belajar, materi-materi belajar yang disukai anak-anak. Terus yang kedua mengidentifikasi pengetahuan awal. Nah ini juga masuk ke kebutuhan belajar. Ada yang ketiga mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Nah ini biasanya bisa Bapak Ibu lakukan ketika di akhir jam pelajaran sebelum pindah ke materi selanjutnya. Di sini Bapak Ibu bisa mereview dan melakukan refleksi apa sih yang kurang dari dibutuhkan siswa tadi. Terus berbicara dengan guru murid sebelumnya. Terus membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Yang terakhir mengamati perilaku murid-murid. Nah, oke, next. Oke, Bu, kita santai aja, silakan minum, dinikmatin. Yang penting kita tetap serius dan sukses. Kembali lagi ke 3S. Dari pembelajaran Pak Kasim tadi. Next. Oke, mungkin saya minta Bapak Ibu untuk berdiri dulu sebentar. Saya ada sedikit game agar nggak kaku lah. Jadi
kita akan melakukan yang namanya tepuk wow. Mungkin Bapak Ibu guru mungkin udah pernah dengar atau sudah mencobanya. Mungkin bisa kita coba lagi di sini ya. Jadi tepuk wow itu tepuk W O W wow. Paham Bapak Ibu? Oh paham. Paham ya. Bapak Ibu Ya. kurang mau. Ya. Oke ya itu ya contohnya Bapak Ibu. Oke bisa kita coba? Oke. Ya 3, 2, 1 tepuk wow. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Nah, oke, next. Di sini ada asesmen berkelanjutan. Nah, jadi di sini ada 3 gambar. Yang pertama, gambar pertama itu aku sudah ajari adikku bersiul. Nah, aku tidak dengar dia bersiul. Yang ketiga, aku bilang aku sudah ajari dia. Aku tidak bilang dia sudah belajar bersiul. Nah, ini ibaratkan guru dan murid. Nah, ini yang biasanya sering ditemukan di sekolah. Misalkan posisi kita guru kita sudah mengajari siswa. Ya, kita sudah mengajari siswa contohnya. Tapi siswa belajar nggak ketika kita menjelaskan itu? Nah, apakah itu metodenya yang nggak pas atau minatnya yang nggak pas? Nah, itu kembali lagi ke kebutuhan murid tadi. Kita kayak gini, sudah mempelajarin kalian, Bapak Ibu, mempelajarin Bapak Ibu. Nah, tapi kembali lagi, apakah Bapak Ibu sudah belajar tentang yang saya jelaskan? Jadi kembali di sana. Makanya kita harus selaras. Gitu. Next. Nah, di sini ada 4 pertanyaan besar. Yang pertama, kita berharap murid belajar apa? Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid telah belajar? Ketiga, bagaimana kita merespon murid yang belum paham? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menjawab soal nomor 1. Pak Andi? Ya, ada yang mau menjawab dari pertanyaan yang ada di depan? Oke, berarti kita skip. Untuk hari ini nggak banyak dan materinya masih banyak. Mungkin dalam 1 hari ke depan kita bakal melaksanakan lanjutan dari modul 2 ini tadi. Sekarang pertanyaannya dari saya, apakah Bapak Ibu setuju mengenai pembelajaran yang berpusat pada murid? Sudah setuju? Oke, kalau sudah setuju Bapak Ibu guru, berarti kita sudah selaras nih, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi itu kita tanamkan dalam diri kita dan kita terapkan mulai sekarang bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Ya, karena kita sudah selaras, kita terapkan pembelajaran tersebut kepada murid. Nah, jadi ketika kita pulang dari sini, maka kita bisa mencoba menerapkan dari pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, itu ya Bapak Ibu, berhubung kita sudah selaras dan waktunya juga hampir habis. Mungkin dari saya sebelum saya serahkan ke moderator, saya berdiri di depan ini bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu semuanya sudah lebih senior pada saya. Ibaratkan nggak mungkin saya menyuruh ikan belajar di lautan, gitu ya peribahasanya. Mungkin ya itu sedikit pengalaman saya yang saya dapatkan selama mengikuti pelatihan ini. Mungkin itu kita sharing saja. Ya, itu kurang lebihnya dari saya. Mungkin sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih pada Pak Bupati yang sudah menyampaikan materi modul 2. Banyak hal yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kita sudah pernah melakukan di kelas tanpa kita sadari, juga ini belum, yang merupakan suatu pengalaman baru bagi kita. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan Pak Ripaldi ini bisa memberikan manfaat kepada kita. Sebelum kami akhiri, kami ingin memberikan kesempatan kepada Pak Pengawas dan Ibu Pengawas untuk memberikan masukan tentang apa yang sudah kami presentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua beri aplaus kepada Pak Ripaldi. Semangat Pak Ripaldi. Semangat pagi Pak Ripaldi ya. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memberikan komentar. Pada awalnya saya mendengar dari moderator yang lemah lembut, saya kira waduh ini bakalan sepi kelas. Ternyata setelah moderator berdiri dengan suara yang bisa menarik perhatian daripada Bapak Ibu, daripada siswa, maka mulai di situ saya melihat punya harapan yang luar biasa adanya interaksi. Ternyata luar biasa. Mulai dari pembukaan saya lihat sudah interaksinya sudah bagus antara murid dan guru. Kemudian penguasaan materinya juga luar biasa. Penggunaan media dalam rangka memfokuskan siswa ke materi dan memberikan pemahaman itu adalah merupakan modal utama bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Dalam evaluasi terakhir kelihatannya kurang merespon. Seandainya tadi mungkin ya diberikan ditunjuk kepada seseorang, tolong dijawab apa adanya, mungkin sedapat-dapatnya apa yang ingin dijawab, mungkin itu malah lebih ramai lagi. Nah di situ juga kita melihat sejauh apa keberhasilan kita dalam memaparkan materi tadi kepada siswa. Jika siswa tadi menjawabnya dengan lancar, berarti di situ sudah nampak keberhasilan kita yang luar biasa. Tapi dengan penampilan tadi sudah luar biasa. Kita hapus untuk Pak Rinaldi. Untuk Pak Rinaldi dan yang lain juga silakan untuk meningkatkan interaksi antara murid dan guru. Itu kunci utama untuk menghidupkan kelas dan fokus pada materi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu kepada pengawas. Mohon maaf kalau saya Oke. Baiklah, itu tadi yang disampaikan oleh dari pengawas. Mudah-mudahan masukan dari Ibu tadi bisa kami terapkan di sekolah. Sebelum saya tutup, saya akan menutup dikit dengan pantun. Pantun lagi kan? Ini penutupan. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi dan juga celana. Puluhan menit berdiri di depan. Semoga presentasi kami memberi makna. Demikian kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi